Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kami akan membahas mengenai topik yaitu teknik-teknik bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus kelainan mental dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sulistiana dan Bapak Muhammad Arsyad. Sebelumnya kita perkenalkan dulu anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Areta Nathaniela Rahman dengan NIM 201 0123 22 0043. Kemudian ada Bima Aditya dengan NIM 201 0123 31 0023. Kemudian ada Sinta Nuriana dengan NIM 201 0123 22 0033 dan saya sendiri Wendy Rosalinda dengan NIM 201 0123 12 0007. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian anak berkebutuhan khusus atau yang sering kita kenal dengan singkatan ABK. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara makna mengalami kelainan, masalah, dan atau penyimpangan baik fisik, sensomotoris, mental intelektual, sosial, emosi, perilaku, atau gabungan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan yang khusus. Anak berkebutuhan khusus juga sering disebut dengan anak abnormal. Kata abnormal terdiri dari kata benda norm yang maknanya itu ukuran ditambah dengan akhiran al yang menunjukkan kata sifat. Normal berarti sesuai dengan ukuran, sedangkan awalan ab menunjukkan keluar atau penyimpangan. Jadi kata abnormal mempunyai arti keluar dari yang normal atau berbeda dari rata-rata atau kebanyakan orang. Pada umumnya, anak mengikuti pola perkembangannya yang berlaku, tetapi untuk anak abnormal terdapat perbedaan dari pola tersebut. Pengertian ABK pun ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama yaitu dari segi medis. Adalah anak yang berkelainan atau anak cacat yang dalam pelayanan pendidikannya memerlukan usaha pelayanan medis berupa pengobatan dan penyembuhan menuju keadaan sehat jasmani dan rohani. Yang kedua yaitu dari segi hukum, bahwa anak yang memiliki kelainan pada dasarnya mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 13 pasal 31 dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang ketiga dari segi psikologis, bahwa anak cacat yang mengalami hambatan dalam penyesuaian emosi dan intelijensi memerlukan pembinaan dan bimbingan agar dapat mencapai kestabilan emosi dan intelijensi sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang keempat yaitu dari segi sosiologi, bahwa anak yang mengalami hambatan akibat dari kelainan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya memerlukan bimbingan dan pembinaan berupa usaha-usaha sosialisasi yang dapat mengembangkan kemampuan penyesuaian sosial dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu dari segi didaktik, yaitu anak yang memiliki kelainan dalam pelayanannya memerlukan metode yang berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan secara optimal sesuai dengan tingkat kecacatan dan kemampuannya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah merupakan kondisi yang dimana anak memiliki perbedaan dengan kondisi anak pada umumnya, baik dalam faktor fisik, kognitif, psikologis, dan memerlukan penanganan semestinya sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Pembahasan selanjutnya itu mengenai pengertian kelainan mental. Anak yang memiliki kelainan mental dalam aspek mental adalah anak yang memiliki penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis, logis dalam menanggapi dunia sekitarnya. Kelainan mental di sini memiliki dua arah, yaitu arti lebih dan arti kurang. Untuk arti lebih atau yang sering kita kenal dengan supernormal adalah anak yang unggul menurut tingkatannya dikelompokkan menjadi anak yang mampu belajar dengan cepat, anak berbakat, dan anak jenius. Karakteristik dari anak yang mampu belajar dengan cepat jika hasil kecerdasannya yaitu menunjukkan indeks kecerdasan yang bersangkutan pada rentang 110 sampai 120. Untuk anak berbakat, jika indeks kecerdasannya berada pada rentang 120 sampai 140. Dan terakhir yaitu untuk anak yang sangat berbakat dan jenius, yaitu dalam indeks kecerdasan rentang di atas 140. Untuk anak yang berkelainan mental dalam arti kurang atau kita kenal dengan subnormal dan tunagrahita, yaitu anak yang diidentifikasi memiliki kecerdasan yang sedikit
sedemikian rendahnya atau di bawah normal dengan rentang 25-70 sehingga untuk meniti tugas perkembangannya memerlukan bantuan secara khusus. Jadi dapat disimpulkan bahwa anak kelainan mental dalam artian ada supernormal maupun kelainan dalam arti subnormal. Selanjutnya saya akan menjelaskan di sini ada jenis-jenis penyakit mental yang sering diderita oleh anak. Nah, ada banyak penyakit mental yang kita ketahui bisa dialami oleh orang dewasa maupun anak-anak. Namun ada beberapa jenis penyakit mental yang lebih sering menyerang anak-anak dan harus diwaspadai. Berikut ini adalah 7 penyakit mental yang perlu diketahui, yaitu yang pertama ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan pada anak-anak seperti ketakutan, kekhawatiran, atau kecemasan terus-menerus sampai mengganggu kemampuan mereka untuk berinteraksi. Umumnya anak-anak yang mengalami anxiety disorder cenderung tidak mampu untuk terlibat dalam permainan, sekolah, ataupun situasi sosial yang sesuai dengan usianya. Nah, diagnosis ini termasuk kecemasan sosial, kecemasan umum, dan gangguan obsesif kompulsif. Kemudian kedua ada attention deficit atau ADHD. Nah, ADHD ini seringkali disalahpahami sebagai penyakit autisme. Meski memiliki tanda dan gejala yang hampir serupa, namun kedua penyakit mental ini berbeda. Anak-anak dengan ADHD cenderung mengalami kesulitan dengan perhatian, perilaku, impulsif, hiperaktif, namun tidak mempengaruhi interaksi sosial atau komunikasi. Kemudian yang ketiga ada gangguan spektrum autisme atau ASD. Gangguan spektrum autisme adalah kondisi neurologis yang muncul pada anak usia dini, biasanya sebelum usia 3 tahun. Meski tingkat keparahan ASD bervariasi, anak dengan gangguan ini cenderung mengalami kesulitan berkomunikasi dan interaksi dengan orang lain. Kemudian yang keempat ada gangguan makan. Gangguan makan didefinisikan sebagai pemikiran obsesif terhadap citra diri tubuh ideal, pemikiran yang tidak teratur tentang berat badan, penurunan berat badan, dan diet yang tidak aman. Gangguan makanan ini termasuk anoreksia nervosa atau bulimia nervosa dan gangguan makanan berlebihan. Anak yang mengalaminya bisa berakibat disfusi emosional dan sosial, serta komplikasi fisik yang mengancam jiwa. Kemudian yang kelima ada depresi dan gangguan mood. Depresi adalah perasaan sedih dan kehilangan minat yang terus-menerus yang mengganggu kemampuan anak untuk berfungsi di sekolah dan berinteraksi dengan orang lain. Depresi dapat juga menjadi bagian dari gangguan bipolar di mana terjadi perubahan suasana hati yang ekstrim antara depresi dan emosi atau perilaku ekstrim yang mungkin berbahaya. Kemudian yang keenam ada gangguan stres atau PTSD. PTSD adalah tekanan emosional yang berkepanjangan, kecemasan, kenangan yang menyedihkan, mimpi buruk, dan perilaku mengganggu dalam menghadapi kekerasan, pelecehan, cedera, atau peristiwa traumatis lainnya. Kemudian yang ketujuh ada psikofrensia. Psikofrensia adalah gangguan persepsi dan pikiran yang menyebabkan seseorang kehilangan kontak dengan realitas atau psikosis. Gejala ini bisa muncul pada usia remaja atau di awal dewasa muda. Skizofrenia menghasilkan halusinasi, delusi, dan pemikiran serta perilaku yang tidak teratur. Baiklah, selanjutnya ada karakteristik anak yang mengalami gangguan mental. Masalah kesehatan mental anak dan remaja dapat diamati dari adanya permasalahan pada tahapan perkembangan pada 3 area besar, yaitu yang pertama ada area emosi, perilaku, dan perkembangan. Yang pertama, emosi. Anak yang selalu merasa sedih, mudah murung, dan merasa kurang bahagia memiliki kemungkinan mengalami permasalahan kesehatan mental. Mereka akan memiliki banyak kekhawatiran dan kecemasan yang membuat anak tidak berani melakukan eksplorasi. Ketika mengekspresikan emosinya, anak lebih memilih menangis berlebihan, berteriak berlebihan, ataupun mengalami tantrum. Anak perlu diperkenalkan dan dibimbing untuk dapat memahami serta mengekspresikan emosinya dengan cara yang sesuai. Kemudian yang kedua ada perilaku. Dalam mengamati permasalahan perilaku pada anak, penting untuk mengingat proses pembentukan perilaku. Berdasarkan pendekatan behavioristik, pendekatan ini memiliki prinsip di mana gangguan perilaku terjadi karena adanya pengalaman salah belajar. Salah belajar di sini memiliki 2 arti, yaitu anak mempelajari dengan benar contoh perilaku yang tidak baik atau anak mempelajari dengan salah satu contoh perilaku yang baik.
Adanya masalah perilaku pada anak dapat dideteksi dari aktivitas yang ia lakukan setiap hari, seperti aktivitas tidur, makan, dan bermain. Beberapa contohnya adalah anak yang selalu sulit untuk bangun tidur, memiliki pola tidur bermasalah, mengalami gangguan makan, berbohong, dan mudah menyalahkan orang lain untuk kesalahannya, serta melanggar aturan dapat menjadi indikasi masalah. Kemudian yang ketiga ada perkembangan sangat terkait dengan tahapan perkembangan anak. Beberapa permasalahan terkait perkembangan dapat dilihat dari faktor kognisi dan juga atensi. Faktor kognisi terkait dengan permasalahan, kecerdasan, dan juga kesulitan belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Aditya, di sini saya menjelaskan tentang layanan BK bagi anak berkebutuhan khusus. Yang kelainan mental pertama ada layanan orientasi. Nah, layanan orientasi ini merupakan kegiatan membantu peserta didik agar memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Terus yang kedua ada layanan informasi. Merupakan pemberian informasi tentang berbagai hal yang terkait dengan bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka perkembangan optimal konseli. Nah, yang ketiga dalam layanan informasi dan orientasi bisa dilakukan secara klasikal berupa bimbingan. Nah, terus yang selanjutnya ada layanan pengumpulan data. Layanan ini merupakan aktivitas mengumpulkan data atau informasi tentang konseli dan lingkungannya. Terus yang selanjutnya ada konseling individual dan konseling kelompok. Melalui konseling baik individual maupun kelompok sesuai dengan kebutuhan mereka, bisa kebutuhan individu ataupun kebutuhan kelompok. Nah, terus yang selanjutnya ada layanan konsultasi. Layanan konsultasi dilaksanakan konselor dalam rangka memberikan bantuan kepada konseli. Terus yang selanjutnya atau yang terakhir ada referral. Merupakan layanan yang diberikan kepada konseli dengan cara mengalih tangankan atau mengirim konseli kepada pihak lain yang berkompeten di bidangnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah pendekatan yang dilakukan oleh guru BK atau konselor terhadap anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah pendekatan individual. Pendekatan secara personal sangat diperlukan sebelum memulai aktivitas konseling kepada konseli. Dimulai dari hal yang sederhana, konselor menggali informasi tentang konseli yang akan didampingi selama program layanan berlangsung. Aktivitas tersebut dapat berupa mengetahui hal-hal sederhana seperti identitas sederhana yaitu nama, usia, dan tempat tinggal. Yang kedua, kegemaran. Yang ketiga adalah cita-cita. Yang keempat, biografi atau autobiografi yang meliputi latar belakang, jenis, dan sebab klien yang mengalami disorder. Yang kelima, keadaan keluarga. Yang keenam, permasalahan klien yang membuatnya merasa kesulitan baik internal maupun eksternal. Yang ketujuh, watak kesehatan jasmani dan rohani. Yang kedelapan adalah pembahasan sederhana lain antara konselor dan konseli untuk membina hubungan dekat, harmonis, dan hangat. Dalam pelaksanaan di atas dapat dilakukan pada klien secara langsung atau bisa menggali informasi kepada orang tua atau orang lain yang mengantarnya kepada Anda selaku konselor anak berkebutuhan khusus. Beberapa hal lain untuk mengetahui individu dari konseli yang dihadapi. Untuk menganalisa keadaan jiwa atau mental mereka dapat melakukan beberapa aktivitas seperti melakukan tes seperti tes intelijen, minat, dan bakat melalui tes tertulis atau aktivitas lain yang nantinya dapat disampaikan secara kuantitatif dan kualitatif sehingga dapat dibaca oleh orang tua atau wali yang mengantarkan konseli kepada konselor. Yang kedua, pendekatan tingkah laku. Pendekatan ini dapat digunakan sebagai fase pendekatan kedua dalam pelayanan konseling.
Setelah mengetahui aspek-aspek dari klien, konselor dapat meneruskan aktivitasnya dengan berbagai aktivitas motorik yang mana nantinya menghasilkan sebuah laporan melalui tingkah laku klien. Namun, di lain hal, cara pendekatan semacam ini dapat dilakukan ketika pendekatan dengan cara individual approach gagal dilakukan atau hasilnya tidak maksimal. Yang ketiga, pendekatan realitas. Terapi realitas adalah suatu model aktif, direktif, dan didaktik penekanannya pada perilaku sekarang, bukan pada sikap, wawasan sesuatu yang lalu, atau motivasi ketidaksadaran. Pendekatan ini didasarkan atas ide empiris individual, pendekatan empiris individu atau kelompok yang memberikan tanggung jawab terhadap beban yang diberikan konselor terhadap klien anak berkebutuhan khusus agar diketahui seberapa besar ukuran keberhasilan yang dicapai. Juga dapat mengetahui perkembangan dan kemampuan anak agar konselor dapat mengamati secara benar. Sekian dari kami, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.